Shalom, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus 1 ayat yang ke-35 hingga 39 yang berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Rekan-rekan, pada suatu hari ada sebuah kisah. Seorang ibu kebingungan, harus memilih menjemput anaknya yang udah pulang dari tadi, atau memilih ke dokter, karena sudah 4 hari tidak sembuh-sembuh. Ya, sebuah dilema dihadapi oleh seorang ibu ini. Dan faktanya, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Kadang pilihan ini sulit ditentukan, karena semua tampaknya penting. Stephen Covey pernah menulis, dan ia membuat kita dapat memilah dan memilih berbagai kategori dan kegiatan berdasarkan kategori penting dan genting. Kedua kategori ini dapat dikombinasikan dan dibagi lagi menjadi 4 kategori. Pertama, penting dan genting. Kedua, penting tetapi nggak genting. Ketiga, tidak penting tetapi genting. 4, tidak penting dan tidak genting. Memang, pembagian kategori itu sangat menolong. Namun, bukankah prinsip penting dan genting merupakan prinsip yang universal? Setiap orang memiliki tolak ukur dalam mengukur sesuatu penting atau sesuatu tidak genting, dan seterusnya. Namun, walaupun prinsip penting dan genting ini bersifat universal, bagi umat percaya, tolak ukur dari sesuatu itu penting atau sesuatu itu genting adalah Tuhan. Kita akan belajar dari Yesus dalam menentukan prioritas. Dalam teks yang sudah kita baca, kita dapat melihat bahwasannya semua orang mencari Yesus untuk disembuhkan. Namun Yesus malahan mengajak para murid untuk pergi ke kota-kota lain dan memberitakan Injil di sana. Bukankah jika dia meresponi semua orang yang mencari dan menyembuhkannya, ia akan semakin terkenal? Bukankah itu sarana penginjilan yang lebih baik dibandingkan ia harus mengajak para murid untuk pergi ke kota lain dan memberitakan Injil? Atau tidakkah Yesus tahu betapa semua orang yang mencari Yesus rindu disembuhkan? Tetapi di sini kita akan melihat kegentingan bukanlah prioritas utama Yesus. Dia memilih untuk pergi ke kota lain sesuai dengan visinya. Jika kita melihat di ayat yang ke-38, dia mengatakan, "Untuk itu aku telah datang." Kita melihat bagaimana Yesus tidak dikendalikan dengan situasi, tetapi dikendalikan oleh visi dan tugas dari Bapaknya. Rekan-rekan sekalian, perlu kita perhatikan bahwasannya segala sesuatu yang tampak baik belum tentu penting, dan setiap hal genting belum tentu menjadi prioritas. Jika kita melihat Yohanes 11 ayat 1 hingga yang ke-44 terkait dengan kisah Lazarus, Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sakit. Jika kita dikabarkan gitu ya bahwasannya orang terdekat kita sakit, apa yang akan kita lakukan? Setidaknya ya menghubungilah gitu ya, ataupun mengunjungi. Tetapi Yesus malah sengaja menunda pergi ke Betania, tempat tinggal Lazarus, sampai Lazarus meninggal. Faktanya, penyakit dan kematian Lazarus dipakainya untuk menyatakan kemuliaan dan menarik banyak orang untuk percaya. Karena pada akhirnya, Lazarus dihidupkan kembali dari kematiannya. So, prinsip penting perlu kita pahami sebagai suatu hal yang mendukung sasaran yang memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Prinsip genting adalah suatu hal yang bagi kita atau orang lain tampaknya menuntut perhatian segera. Namun, sebagian besar hal genting sebenarnya dapat diantisipasi. Misalnya, mobil mogok. Mungkinkah itu karena kita terlambat mengganti oli? Atau mungkinkah kita kurang perawatan rutin? Sebagian hal genting bisa jadi merupakan akibat dari kita menunda hal-hal penting. Jika kerinduan terbesar kita adalah membuat Tuhan paling dimuliakan, maka perhatian kita perlu lebih terarah pada hal penting daripada hal genting. C.S. Lewis pernah menuliskan, "Dahulukan yang utama, dan kita akan mendapatkan juga yang sekunder. Dahulukan yang sekunder, dan kita akan kehilangan yang utama maupun yang sekunder." Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk berhikmat dalam memprioritaskan hal-hal yang ada dalam hidup kita. Amin.